Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 agroklimatologi. Di sini kami akan mempresentasikan alat ukur cuaca. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok 6 agroklimatologi, yaitu yang pertama, Adriano Kelvin Morales sebagai pembaca materi, yang kedua Muhammad Sabri saya sendiri sebagai moderator dan pembaca materi, yang ketiga ada Nanda Putri Aprilia sebagai pembaca materi, yang keempat ada Vika Surmiasi sebagai pembaca materi, yang kelima ada Laura sebagai pembaca materi. Apa itu alat ukur cuaca? Alat mengukur cuaca adalah alat yang dapat mengukur dan meneliti berbagai perubahan-perubahan cuaca dan iklim yang terjadi. Beberapa alat mengukur cuaca antara lain, yang pertama termometer, yang kedua anometer, yang ketiga hygrometer, yang keempat pH meter, yang kelima termogloti, yang keenam water station, yang ketujuh barometer, yang kedelapan Campbell Stock, yang ke-9 automatic weather station, yang ke-10 senjata Belani. Yang pertama, termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur ataupun perubahan suhu. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin termo yang berarti panas dan meter yang berarti untuk mengukur. Termometer juga dapat digunakan untuk mengukur suhu udara termasuk termometer maksimum, minimum, bola basah, dan bola kering. Termometer terbagi menjadi 4. Yang pertama, termometer bola kering. Ini digunakan untuk mengukur suhu udara permukaan. Termometer ini terdiri dari tabung gelas yang di dalamnya terdapat pipa kapiler yang berisikan air raksa. Ketika suhu naik, maka air raksa akan memuai dan menunjukkan skala suhu pada lingkungan. Yang kedua ada termometer bola basah. Ini digunakan untuk mengukur titik embun dalam udara. Termometer ini sama seperti termometer bola kering. Yang membedakannya adalah termometer ini bolanya dilapisi dengan kain yang dijaga agar selalu basah. Yang ketiga ada termometer maksimum. Ini digunakan untuk mengetahui suhu maksimum pada lingkungan sangkar selama 1 hari. Termometer ini menggunakan air raksa, sama halnya seperti termometer bola kering atau basah. Yang membedakannya adalah pada termometer ini terdapat celah yang disebut contractions. Yang keempat, termometer minimum ini digunakan untuk mengukur suhu terendah dalam 1 hari pada lingkungan. Berbeda dengan termometer maksimum, termometer ini menggunakan alkohol. Alkohol digunakan karena karakteristiknya cocok untuk mengukur suhu rendah karena titik beku alkohol yang lebih rendah dari air raksa. Yang kedua ada anemometer atau wind speed. Anemometer merupakan salah satu alat pengukur cuaca yang digunakan untuk mendeteksi kecepatan dari angin dan juga arah mata angin. Untuk mengetahui arah angin dalam anemometer terdapat alat yang disebut wind fan. Alat ini berfungsi untuk mengetahui arah dari mana angin bertiup. Sedangkan untuk mengetahui nilai kecepatan angin menggunakan cup meter. Cup anemometer terdiri dari 3 piringan yang seimbang antar sudutnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui besar kecepatan angin dan dalam pengamatan unsur cuaca angin. Anemometer dipasang di atas permukaan setinggi 10 meter. Ketiga ada hygrometer. Hygrometer merupakan sebuah alat ukur yang dapat mengetahui tingkat kelembaban pada suatu tempat atau lingkungan. Secara umum, kelembaban atau relative humidity merupakan jumlah air yang terdapat di udara dan dinyatakan dalam persen dari total jumlah air maksimum saat kondisi jenuh. Pada hygrometer, terdapat 2 skala, yaitu yang pertama menunjukkan kelembaban, sedangkan lainnya berupa temperatur atau suhu. Pada skala kelembaban diberi simbol huruf H, sedangkan untuk suhu merupakan derajat Celcius. Jenis-jenis hygrometer. Hygrometer sendiri itu ada 3. Yang pertama, hygrometer logam atau kertas. Hygrometer ini biasa merupakan perangkat yang memiliki nilai sangat rendah dan tingkat akurasinya terbatas.
Yang kedua ada higrometer gangan rambut. Higrometer ini merupakan rambut yang berasal dari manusia ataupun kuda yang telah dihilangkan lemaknya. Panjang rambut tersebut dapat berubah berdasarkan kelembaban dan juga perubahan panjang rambut mampu diperbesar secara mekanis atau diindikasikan pada skala atau dial. Yang ketiga, higrometer elektronik. Ini adalah temperatur yang mengkondisikan bahwa suhu pada sampel udara lembab sedang dalam tekanan yang konstan, yang mana dapat mencapai saturasi uap air. Pada temperatur ini, pendinginan akan berlanjut ke hasil dalam larutan air. Empat, ada pH meter. pH meter adalah jenis alat ukur untuk mengukur derajat keasaman atau kebasahan suatu cairan. Pada pH meter digital, terdapat elektroda khusus yang berfungsi untuk mengukur pH bahan-bahan semi padat. Elektroda atau prob pengukur terhubung sebuah alat elektronik yang mengukur dan menampilkan nilai pH. Yang kelima ada termohigrografi. Termohigrografi adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban udara. Alat ini mencatat otomatis temperatur dan kelembaban sebagai fungsi waktu. Bagian dari termohigrografi adalah logam panjang yang terdiri dari dua bagian, kuningan dan infrared. Dan alat ini harus ditempatkan dalam sangkar apabila dipakai untuk mengukur atmosfer. Yang keenam ada weather station. Weather station adalah pengamatan cuaca dengan instrumen dan peralatan pengujian cuaca untuk mengamati kondisi atmosfer bumi untuk memberikan informasi perakiraan cuaca suatu wilayah atau tempat dan juga untuk mempelajari cuaca dan iklim suatu wilayah atau daerah. Ya, alat ketujuh ada barometer, yaitu alat ukur cuaca dan iklim untuk tekanan udara. Barometer ditempatkan dengan ketinggian 120 cm pada suatu ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Barometer paling awal yang digunakan adalah barometer jenis raksa. Sesuai regulasi pengetatan penggunaan raksa, maka sekarang alat ukur tekanan udara menggunakan barometer digital. Alat ini digunakan untuk mengetahui perbedaan tekanan. Next. Yang kedelapan ada Campbell Stokes. Campbell Stokes adalah berupa bola kaca yang digunakan untuk menghitung lamanya penyinaran matahari selama 1 hari. Bola kaca ini bertujuan untuk mengumpulkan cahaya matahari menjadi satu titik sehingga mampu memberi bekas kepada pias yang dipasang pada Campbell Stokes. Lamanya penyinaran matahari diajukan oleh bagian pias yang terbakar. Yang ke-9 adalah Automatic Weather Station. Automatic Weather Station atau AWS merupakan bentuk kesatuan dari rangkaian sensor yang dipadukan dan secara otomatis merekam data meteorologi seperti suhu, tekanan, kelembapan, penyinaran matahari, curah hujan, dan angin yang kemudian akan diubah ditampung dalam data logger sehingga dapat dimotorik melalui komputer server dan diakses secara online. Selanjutnya, yang ke-10, senjata Bellani. Gun Bellani digunakan untuk mengukur akumulasi harian intensitas gelombang pendek dari matahari dan atmosfer yang jatuh pada suatu permukaan bumi. Demikian tadi presentasi kelompok 6 agrometeorologi. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perkataannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.